Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang transformasi variabel. Saya akan langsung kepada target kita sebenarnya buat apa kita belajar transformasi variabel ini. Jadi kalau kita misalkan kita memiliki variabel acak X dan memiliki PDF sebagai berikut fxx, kemudian ada sebuah variabel baru yaitu Y sama dengan GX. Dengan kata lain, Y ini merupakan variabel yang berupa fungsi dari variabel acak sebelumnya yaitu X. Nah, di fungsi dari variabel acak atau di transformasi variabel ini kita akan mencoba untuk bisa menentukan bagaimana bentuk dari PDF dari variabel acak yang baru atau Y yang merupakan fungsi dari X ini. Nah, jadi teman-teman nanti akan ada tahap-tahap yang akan bisa teman-teman lihat atau pelajari sehingga kita bisa menentukan fungsi densitas peluang untuk variabel acak yang baru kalau dia memang kontinu. Ya, jadi yang jelas secara umum nanti kita akan menentukan fungsi peluang untuk variabel acak yang baru yang merupakan fungsi atau merupakan fungsi dari variabel acak yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi bentuknya seperti apa? Nanti juga kalau di variabel acak sebelumnya punya cumulative distribution function atau fungsi distribusi f besar xx, maka nanti di variabel acak yang baru pun akan memiliki fungsi distribusi juga. Nanti kita akan lihat, jadi yang intinya, ya, jadi bagaimana kita akan menentukan, ya, jadi akan membuat fungsi densitas atau fungsi peluang untuk variabel acak yang baru ini. Maka dengan demikian ketika kita berbicara ekspektasi X, kemudian varian X di variabel acak yang baru, kita pun nanti bisa menentukan ataupun bisa menghitung ekspektasi Y dan varians Y dari fungsi peluang dari variabel acak yang baru ini. Nah, sebagai syarat untuk pengerjaan transformasi variabel acak ini, teman-teman pastinya harus paham tentang distribusi peluang, kemudian ada istilah nanti fungsi inverse. Di link video yang sudah saya berikan, sudah dibahas fungsi inverse apa. Kemudian ada juga kita harus paham tentang turunan dan integral tentunya. Terutama integral ini akan kita pergunakan di dalam mengerjakan atau perhitungan peluang variabel acak kontinu. Nah, kalau kita misalnya akan melakukan transformasi variabel, jadi ada tahapan harus kita jalani. Yang pertama kuncinya itu kita akan mencari fungsi inverse ataupun fungsi balikan dari variabel acak yang akan kita tentukan PDF-nya. Jadi yang asalnya Y sama dengan GX, ya, nanti akan diubah sedemikian rupa persamaan tersebut menjadi X sama dengan apa gitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita dapatkan fungsi inverse-nya, kita akan turunkan fungsi inverse tadi. Setelah itu nanti kita akan substitusikan untuk menentukan PDF ataupun fungsi peluang untuk variabel acak yang baru. Ya, kemudian yang keempat, setelah itu kita tentukan ruang sampel ataupun batas nilai untuk variabel acak yang baru karena ada perubahan. Nah, teman-teman, untuk yang variabel acak diskrit biasanya akan lebih sederhana karena urutan lengkap ini adalah untuk variabel acak kontinu. Jadi yang diskrit akan lebih mudah ataupun lebih simpel dikerjakan karena termasuk di dalamnya kita juga tidak perlu menentukan atau mencari fungsi atau turunan dari fungsi inverse yang sudah kita peroleh. Pada contoh yang sekarang, misalnya sebuah PDF dari variabel acak X dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan X per 12 untuk X yang ada dalam rentang 1 lebih kecil X lebih kecil 5. Dan 0 untuk lainnya. Kemudian jika Y sama dengan GX sama dengan 2X min 3, tentukan PDF untuk Y. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin memperdalam ataupun lebih memahami tentang PDF ini, bisa saja teman-teman membuktikan bahwa PDF yang ada dalam soal ini memang merupakan PDF yang memenuhi syarat.
Seperti kita tahu bahwa syarat PDF atau syarat fungsi peluang ini PDF adalah integral dari min ta hingga sampai plus ta hingga fx dx-nya harus sama dengan 1. Nah, kalau kita uraikan lebih lanjut, dari PDF yang ada di soal ini akan terbagi menjadi 3, yaitu untuk rentang yang memiliki fungsi X per 12, yaitu dalam rentang 1 lebih kecil X lebih kecil 5. Kemudian satu rentang lagi berarti untuk X yang kurang dari 1. Kemudian satu lagi adalah untuk X yang harganya lebih besar dari 5. Nah, teman-teman, kalau kita bagi seperti ini berarti ya untuk yang di rentang min ta hingga sampai 1 fungsinya adalah 0. Berarti integral min ta hingga sampai 1 0 dx ditambah dari 1 sampai 5 integralnya adalah x per 12 dx, dan yang terakhir adalah dari 5 sampai plus ta hingga itu juga berharga 0 fungsinya. Jadi 0 dx kita buat. Nah, kalau kita selesaikan, maka ini yang memiliki harga hanya integral dari 1 sampai 5x per 12 dx. Kalau selanjutnya teman-teman selesaikan, bisa teman-teman uraikan seperti ini, berarti 1 per 12 integral 1 sampai 5x dx. Ini berarti 1 per 12 kali setengah x kuadrat. Jadi integral x dx itu adalah setengah x kuadrat dengan batas 1 sampai 5. Kemudian kalau kita selesaikan berarti 1 per 12 kali 1 per 2 berarti 1 per 2 4. Kemudian masih tetap ada x kuadrat dengan batas 1 sampai 5. Berarti ini adalah 1 per 24. Ya, kemudian dikalikan x kuadrat atau disubstitusikan batasnya berarti 5 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berarti 1 per 24 kali 25 min 1 berarti 1 per 24 kali 24. Maka ini terbukti bahwa integral min ta hingga sampai plus ta hingga fx dx sama dengan 1. Yang kedua, selanjutnya berarti kita akan coba mulai transformasikan ya fx atau PDF PDF yang ada ini, dan karena kita memiliki variabel acak yang baru yaitu y sama dengan 2x min 3, dan kita akan menentukan bagaimana bentuk probability density function-nya. Jadi PDF untuk Y ini seperti apa? Tadi sudah disebutkan bahwa tahap pertama yang kita lakukan, kita harus mencari terlebih dahulu fungsi inverse. Fungsi inverse untuk siapa? Perhatikan, karena di sini ada 2 persamaan sebenarnya ya, untuk X per 12, kemudian 2X min 1. Jangan salah teman-teman, X per 12 itu PDF, ya. Sedangkan yang harus dicari inverse-nya adalah yang persamaan terkait dengan variabel acak yang baru. Dalam hal ini adalah 2X min 3. Bagaimana cara kita mencari fungsi inverse? Ya, untuk penjelasan lebih detail tentang fungsi inverse, silahkan dilihat di video sebelumnya. Tapi yang jelas, ketika kita memiliki persamaan Y sama dengan 2X min 3, kita akan upayakan sedemikian rupa sehingga persamaan ini nanti dalam bentuk X sama dengan. Oke, berarti ini sama dengan Y plus 3, min 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi plus sama dengan 2X. Kemudian kita tukar, berarti 2X sama dengan Y plus 3. Kemudian berarti X sama dengan Y plus 3 per 2. Dengan demikian kita peroleh fungsi inverse-nya atau dalam bentuk G pangkat min 1Y-nya adalah Y plus 3 per 2. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan tahap yang kedua, yaitu kita akan mencari turunan dari fungsi inverse. Berarti turunan dari mana? Turunan dari Y plus 3 per 2. Atau kita akan mencari D, DY dari Y plus 3 per 2. Kita uraikan bahwa DDY-nya menjadi Y per 2 plus 3 per 2. Ingat bahwa turunan dari konstansa itu 0. Jadi yang ada harganya hanya untuk Y per 2. Kalau kita turunkan menjadi setengah. Dengan demikian, maka turunan dari fungsi inverse tadi, atau DG pangkat min 1Y per DY-nya adalah setengah. Jadi kita peroleh nilai dari turunan atau nilai dari turunan fungsi inverse itu adalah setengah. Tahap ketiga, kita akan coba tentukan fungsi densitas untuk variabel acak baru, yaitu Y sama dengan 2X
min 3 tadi. Bagaimana caranya? Kita akan dapatkan FYY sama dengan Fx untuk G pangkat min 1Y, kemudian dikalikan dengan harga mutlak dari turunan fungsi inverse. Nah, kita berarti akan lihat fungsi untuk variabel acak X adalah X per 12. Jadi kita abaikan yang 0 ya, jadi X per 12. Nah, jadi teman-teman harus pindahkan nilai fungsi dari variabel acak X ya. Karena di soal ini adalah X per 12, maka kita akan pindahkan ke sini X per 12. Bagaimana kalau misalnya di sini hanya nilainya konstanta saja, taruhlah 1 misalnya. Maka dengan demikian kita hanya pindahkan angka 1 saja, tidak ada X-nya, kalau memang seperti itu. Tapi kalau karena di soal ini X per 12, maka di sini adalah X per 12. Nah, selanjutnya, seperti disebutkan atau dituliskan di sini, sekarang variabel acaknya yang dimasukkan ke dalam fungsi itu adalah G pangkat min 1Y, atau dengan kata lain, ini adalah fungsi inverse-nya. Jadi X akan diganti dengan nilai yang kita peroleh dari fungsi inverse ini, yaitu apa? Y plus 3 per 2. Berarti di sini yang tadinya, perhatikan, X per 12, X-nya kita ganti menjadi Y plus 3 per 2. Nah, kemudian selanjutnya kalikan dengan turunan fungsi inverse itu setengah, dan kita mutlakan. Jadi harga atau tanda mutlak ini untuk menjaga bahwa kalaupun nanti turunannya adalah minus, tetap dia harus berharga ataupun harus dimutlakan, harus menjadi nilai yang positif. Nah, maka dengan demikian berarti kita bisa selesaikan selanjutnya, kita selesaikan dulu yang ini, Y plus 3 per 2 per 12 menjadi Y plus 3 per 24. Oke, kali setengah, ya, kali mutlak dari setengah. Berarti FYY sama dengan Y plus 3 per 48. 24 kali 2, 48. Oke, tahap ketiga sudah selesai dan kita sudah dapatkan PDF untuk variabel acak Y-nya. Apakah sudah selesai? Belum, karena kita harus menentukan yang tadi batasnya 1 lebih kecil X lebih kecil 5. Kalau sekarang fungsinya Y, berapa batasnya? Bagaimana cara kita menentukan ruang sampel atau batas untuk nilai dari variabel acak Y? Ya, kita tuliskan dulu, berarti ini adalah 1 lebih kecil X lebih kecil 5. Kemudian nilai X yang ada di sini kita substitusikan atau kita ganti dengan Y plus 3 per 2. Maka sekarang menjadi begini nilainya. Jadi 1 lebih kecil Y plus 3 per 2 lebih kecil 5. Oke, kita selesaikan sekarang dengan katakanlah semua ruas atau semua komponen yang ada di sini dikalikan dengan 2. Berarti 1 kali 2, kemudian Y plus 3 per 2 kali 2, dan 5 kali 2. Berarti kita akan peroleh nanti 2 lebih kecil Y plus 3, kemudian lebih kecil dari 10. Ya, 1 kali 2 adalah 2, 5 kali 2 adalah 10. Untuk menyelesaikan lebih lanjut, kita akan kurangkan 3 semua komponen yang ada di sini. Berarti 2 min 3, kemudian lebih kecil dari Y plus 3 min 3. Lebih kecil dari 10 min 3. Berarti yang ini adalah jadi min 1, yang tengah adalah jadi Y, dan yang terakhir adalah 10 dikurangi 3 menjadi 7. Sehingga pada akhirnya kita akan peroleh FY-nya adalah Y plus 3 per 48, untuk batas min 1 lebih kecil Y, lebih kecil 7, dan 0 untuk lainnya. Oke, itu jawaban akhirnya teman-teman. Jadi kita peroleh fungsi densitas peluang untuk variabel acak Y adalah seperti ini. Ya, jadi untuk yang di antara yang tadi asalnya 1 lebih kecil X lebih kecil 5, karena sekarang variabel acaknya sudah menjadi Y, batasnya sekarang jadi min 1 lebih kecil Y, lebih kecil 7. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.